Selamat malam Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Pada malam hari ini kita akan membahas pelajaran firman Tuhan, yaitu 3 tingkatan rohani orang Kristen. Dengan pelajaran ini kita bisa memahami posisi kita sebagai anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan. Apakah sudah mencapai target yang Allah tetapkan dalam hidup kita, yaitu menjadi dewasa penuh rohani, atau biasa kita kenal dengan menjadi pengantin Kristus. Jadi melalui pelajaran ini kita dapat melihat kehidupan kita, sejauh mana pengiringan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi sekali lagi judul pada hari ini yaitu 3 tingkatan rohani orang Kristen. Nats pendukung kita ambil di dalam Efesus 4 ayat 13. Di sana dijelaskan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Di 1 Korintus 15 ayat 44 dijelaskan juga, yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, manusia itu diciptakan Tuhan punya ciri khas dari ciptaan lain, seperti kita sudah baca tadi dalam 1 Korintus tadi 15 ayat 44. Karena manusia itu memiliki 2 tubuh, dan dengan demikian berkemampuan juga untuk berhubungan dengan 2 dunia, yaitu dunia materi dan dunia roh. Baik tubuh rohania maupun tubuh alamiah yang dimiliki manusia sama-sama mengalami proses pertumbuhan, di mana proses pertumbuhan tubuh alamiah merupakan bayangan dari proses pertumbuhan tubuh rohania. Jika dalam pertumbuhan tubuh alamiah dapat dibagi atas 3 tingkatan, yaitu tingkat bayi, tingkat anak-anak, tingkat dewasa, demikian pula tentunya dengan pertumbuhan tubuh rohani dapat dibagi juga di dalam 3 tingkatan, yaitu tingkat bayi secara rohani, tingkat anak-anak rohani, dan tingkat dewasa rohani. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam posisi sebagai tempat kediaman Roh Kudus, pribadi orang percaya itu biasakan disebut dengan bait Allah atau bait Roh Kudus, atau yang lebih umum kita kenal dengan istilah gereja Tuhan. Jadi sehubungan tingkat pertumbuhan rohani yang dijelaskan di atas, di sini saya akan menguraikan mengenai gereja bayi rohani, karena tadi kan dijelaskan gereja Tuhan itu adalah tubuh kita sendiri, adalah bait Allah, adalah tubuh kita sendiri. Jadi di sini akan dijelaskan bagaimana gereja bayi rohani, gereja anak-anak rohani, dan gereja dewasa rohani, atau gereja atau orang Kristen bayi rohani, gereja atau orang Kristen anak-anak rohani, atau gereja dewasa rohani atau orang Kristen dewasa rohani. Kita mulai dari yang pertama, yaitu gereja bayi rohani atau orang Kristen yang masih bayi rohani. Nats pendukungnya kita ambil di dalam Matius 24 ayat 19. Di sana dijelaskan, celakalah ibu-ibu yang sedang hamil dan yang menyusukan bayi pada masa itu. Saudara sekalian, di Matius pasal 24 ini berbicara tentang akhir zaman, siksaan yang berat dan mesias-mesias palsu. Ya, jadi di sini sekali lagi dikatakan, celakalah ibu-ibu yang sedang hamil dan yang menyusukan bayi pada masa itu. Saudara sekalian, di sini ada
kata disebut ibu. Ibu itu kan sebagai perempuan melambangkan gereja Tuhan secara pribadi, individu atau organisme. 1 Korintus 3 ayat 16. Hamil di sini atau mengandung dan menyusukan bayi menggambarkan keadaan rohani. Jika keadaan hamil dan menyusukan bayi, kan kita menemukan bahwa pasti akan mengalami kesulitan bagi para ibu karena mengalami suatu penderitaan atau siksaan berat yang akan datang. Hal ini mengandung pengertian bahwa keberadaan rohani seorang bayi dalam kandungan atau yang masih menyusu akan celaka ketika akhir zaman tiba, karena ada siksaan berat. Di sana ada masa kedinginan rohani. Gereja bayi rohani dibagi lagi menjadi dua. Pertama, gereja bayi dalam kandungan rohani atau orang Kristen yang posisi rohaninya masih ada di dalam kandungan. Dan yang kedua, gereja bayi menyusu rohani atau orang Kristen yang posisi rohaninya seperti bayi yang baru menyusu secara rohani. Seperti itu. Nah, kita lihat yang pembahasan di sana dikatakan gereja bayi dalam kandungan rohani. Bagaimana posisi orang Kristen, posisi rohaninya kalau kehidupannya masih bayi di dalam kandungan rohani? Kita lihat ya, secara lahiriah kita kan dapat membayangkan bagaimana seorang bayi yang masih berada di dalam rahim ibunya, kurung di dalam ruang yang sempit, dengan ruang gerak yang sangat terbatas, tidak dapat melihat dunia luar karena terbungkus di dalam rahim. Demikian pula keadaan gereja Tuhan atau orang Kristen yang status rohaninya masih berada dalam tingkat bayi dalam kandungan rohani. Mereka memiliki ciri khas, kebenaran yang mereka terima masih berbentuk benih, dan hidupnya masih dikuasai oleh kedagingan atau keduniawian. Orang Kristen seperti ini yang posisi rohaninya masih bayi rohani dalam kandungan, mereka tidak memiliki kebebasan atau masih terikat oleh perkara-perkara kedagingan. Itu di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 22. Jadi tingkat rohani ini, saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, belum memiliki kelahiran secara roh atau belum memiliki kelahiran baru atau biasa disebut orang-orang Kristen KTP, karena mereka masih posisi rohani mereka masih ada di dalam kandungan rohani. Orang yang memiliki rohani seperti ini, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mereka tidak akan mampu bertahan di dalam pencobaan meskipun pencobaan tersebut kelihatan kecil. Keadaan rohani ini tidak memiliki tujuan yang jelas dalam hidup mereka, sehingga apabila mereka tidak keluar dari keberadaan rohani yang seperti ini, maka mereka tidak akan menemukan masa depan mereka di dalam Tuhan. Itu bayangan, gambaran sifat orang-orang Kristen di mana posisi rohani mereka masih di dalam kandungan secara rohani. Yang kedua, di bagian pertama, bagian B, kita lihat gereja bayi menyusu rohani atau orang Kristen yang posisi rohaninya masih menyusu secara rohani. Kita lihat kan, bayi yang baru lahir sangat tergantung kepada orang yang lebih dewasa dan hanya bisa menerima susu sebagai makanannya. Demikian pula keadaan orang Kristen atau gereja bayi menyusu rohani itu akan sangat tergantung kepada mereka yang lebih dewasa rohani untuk mengarahkan dia supaya dia mengalami pertumbuhan secara rohani. Gereja bayi menyusu rohani sebagaimana bayi menyusu secara lahiriah
belum sanggup membedakan mana hal yang baik dan bermanfaat bagi kehidupan rohaninya, mana yang tidak, bahkan mana yang dapat meracuni kehidupannya. Posisi orang-orang Kristen seperti ini, mereka belum ada kepekaan di dalam roh untuk membedakan seperti apa yang sudah disebutkan tadi. Gereja dalam tingkatan ini telah mengalami kelahiran secara roh atau telah melihat terang Allah yang sesungguhnya, namun belum memiliki kemampuan untuk melakukannya tanpa bantuan orang yang lebih dewasa. Keadaan rohani pada tingkat ini tidak akan mampu bertahan di dalam kesukaran besar, sehingga dalam tingkatan ini diperlukan kerinduan dan tindakan untuk bertumbuh. Jika tidak, maka firman Allah katakan tadi, celakalah. Dengan dibina dan diarahkan, maka seseorang dapat dibentuk dan memiliki kesasaran yang tepat dalam hidup mereka di dalam mengiring Tuhan. Tanpa bantuan orang lain, mereka bisa melakukan hal yang bertentangan dengan firman Allah. Jadi inilah ciri khas daripada orang Kristen yang posisi rohaninya menyusu secara rohani. Kita mau naik tingkat lagi. Yang kedua adalah gereja anak-anak rohani. Orang Kristen di mana posisi mereka masih anak-anak, yang tadi masih dalam kandungan, dan yang kedua sudah lahir dan menyusu. Sekarang gereja anak-anak rohani atau orang Kristen yang masih anak-anak rohani. Nats pendukung kita ambil di dalam Efesus 4 ayat 14. Di sana dikatakan, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tingkatan anak-anak rohani ini masih dapat lagi dibedakan menjadi dua. Pertama, tingkat kanak-kanak rohani dan tingkat transisi rohani atau orang Kristen yang masih kanak-kanak secara rohani, dan yang kedua adalah orang Kristen yang posisi rohani mereka adalah posisi di dalam transisi rohani. Kita mulai dari A ya, adalah gereja kanak-kanak rohani atau orang Kristen yang masih kanak-kanak secara rohani. Kanak-kanak secara lahiriah memiliki keberadaan yang mudah dipengaruhi dan butuh pengertian karena mereka belum punya tanggung jawab sehingga perlu pengawasan. Keadaan gereja kanak-kanak rohani pun tidak jauh berbeda. Mudah dipengaruhi, sering terbawa dan bahkan selalu terbawa pada kuasa dunia. Cenderung mengikuti pemikiran akalnya. Ketika Tuhan mulai berkarya membentuk hidupnya, lebih banyak ditanggapi dengan akalnya, sehingga sering mengadakan penolakan terhadap apa yang Tuhan rencanakan baginya, karena kurang cocok dengan apa yang diinginkannya. Jadi secara spesifik, gereja kanak-kanak rohani memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Mengerti kebenaran, tetapi lebih tunduk pada roh-roh dunia. Galatia 4 ayat 3. Mereka selalu bertindak dengan maunya sendiri dan kadangkala tidak mempedulikan nasihat firman Allah. Sehingga mereka menyadari bahwa yang mereka lakukan adalah dosa. Bahwa mereka kadangkala menyadari bahwa itu adalah dosa, tapi mereka menganggap itu satu hal yang biasa. Orang Kristen seperti ini belum memiliki prinsip iman, sehingga mudah terombang-ambing oleh akal. Kadangkala di setiap mereka mengambil keputusan, selalu mengandalkan logika atau akal manusia, sehingga keputusan itu tidak memiliki kekuatan dari Tuhan, sehingga menyebabkan kadangkala mereka mengalami kegagalan. Posisi gereja Tuhan atau orang Kristen seperti ini juga masih kurang dan belum memiliki tanggung jawab dalam pekerjaan Allah, sehingga perlu pengawasan dari orang yang lebih dewasa.
perintah Tuhan kadangkala mereka tidak mau menindaklanjuti acu tak acu dengan kebenaran. Kemudian kita bagian yang kedua, bagian B. Tadi gereja kanak-kanak rohani, sekarang bagian kedua, bagian B adalah gereja transisi rohani. Saudara sekalian, tingkatan ini dapat diumpamakan dengan masa pancaroba yang dialami dalam pertumbuhan secara lahiriah, di mana seorang anak yang masuk pada masa ini itu akan mengalami perubahan yang sangat menyolok, baik secara fisik maupun di dalam jiwanya. Gereja Tuhan dalam tingkatan ini diperhadapkan dengan banyak hal yang menuntut konsekuensi di dalam mengiringi Tuhan. Gereja Tuhan ini atau orang Kristen seperti ini di dalam masa transisi ini adalah gereja yang masuk dalam masa yang disebut pemrosesan, pengujian, dan harus berani mengambil sikap. Di masa ini gereja Tuhan diperhadapkan dengan situasi yang merupakan ujian untuk melihat sampai sejauh mana ketulusan dan kemurniannya di dalam mengasihi, mengiringi Tuhan. Pemrosesan ini dapat berbentuk godaan, tantangan yang datang dari luar, bahkan pula bisa muncul dari dalam pribadinya sendiri. Mungkin itu mungkin itu berbentuk cercaan, hinaan, olokan, atau ancaman dari pihak lain agar orang itu menjadi lemah dan meninggalkan iman. Tapi bisa juga tantangan itu datang dari kepribadian kita sendiri, seperti rasa malas, merasa tersisih, atau merasa kurang diperhatikan oleh mereka yang dianggap lebih dewasa rohani. Mereka kecewa dengan keadaan yang dihadapi. Karakter-karakter lama mulai muncul dan lain-lain. Jadi dalam tingkatan ini sebenarnya gereja Tuhan sedang dimurnikan, dikikis dari pengaruh jiwa lahiriah, bahkan kehidupan manusia lama. Kolose 3 ayat 5 sampai 9. Ibarat emas yang dibakar sampai menghasilkan emas yang murni. Kita lihat contoh Alkitab. Ayub adalah seorang yang dianggap paling saleh di masanya. Ternyata masih harus mengalami pemurnian oleh Allah, sehingga Ayub menyadari hal-hal yang masih kurang dalam hidupnya, dan dia bersedia dibentuk oleh Tuhan. Dan karena dia mau dibentuk oleh Tuhan, apa yang terjadi? Dia diberkati oleh Tuhan 2 kali lipat dari sebelumnya. Ketulusan dan kemurnian dalam mengasihi Tuhan sangat menentukan kesanggupan seseorang untuk menghadapi masa proses ini. Sampai sejauh mana seseorang dapat bertahan tetap mengasihi Tuhan, sekalipun dalam keadaan yang sangat sulit, maka sejauh ini pula Allah akan menyatakan kasih-Nya, dan dengan demikian ia akan dapat mengalami kemajuan secara rohani. Kesiapsediaan dibentuk oleh Tuhan akan menghasilkan kemuliaan yang besar. Yakobus 1 ayat 12 berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Itulah ciri khas daripada gereja Tuhan atau orang Kristen yang ada di dalam posisi transisi rohani. Kemudian yang ketiga, gereja dewasa rohani atau orang Kristen yang posisi rohaninya sudah dewasa. Ibrani 5 ayat 14, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih, yang untuk dapat membedakan yang baik daripada yang jahat. Gereja dewasa rohani atau orang Kristen dewasa rohani masih lagi dibagi dalam 2 tingkatan. Yang pertama, bagian A dewasa rohani, bagian B adalah dewasa penuh rohani. Kita mulai dari gereja dewasa rohani atau orang Kristen yang sudah dewasa rohani. Pada tingkatan ini,
gereja Tuhan sebagaimana orang yang dewasa secara lahiriah sudah mulai memiliki prinsip dalam kebenaran, berani bertanggung jawab, menanggung resiko berat apapun sebagai konsekuensi di dalam mengasihi Tuhan dan taat pada firman-Nya. Gereja dewasa rohani mulai memiliki tanggung jawab dalam panggilan Allah dalam dirinya, sehingga dapat menghargai dan menghormati anugerah dan pengorbanan Tuhan Yesus baginya. Gereja seperti ini adalah gereja yang mengasihi pekerjaan Tuhan dan mereka mengasihi jiwa-jiwa. Gereja yang seperti ini memiliki peran roh hikmat dan pewahyuan, mulai nyata, menuntun, menerangi mata batin, sehingga panca indera rohani mulai terlatih untuk menangkap getaran-getaran di dalam roh. Entah itu getaran Roh Kudus yang harus diterima atau ditanggapi, atau getaran roh iblis atau daging yang harus ditaklukkan. Jadi orang yang sudah dewasa, mereka memiliki peran roh hikmat dan pewahyuan, Efesus 1 ayat 17-19. Dengan demikian, tingkat rohani ini sudah dapat menerima makanan keras. Tingkat dewasa rohani pada taraf ini sudah memiliki rasa tanggung jawab terhadap orang lain. Di saat mereka melihat orang lain melakukan hal yang tidak patut, orang-orang seperti ini mereka akan menegur dan menolong orang tersebut untuk keluar dari persoalan mereka. Mereka dapat membantu memberikan makanan rohani bagi mereka yang membutuhkannya. Sekalipun gereja dewasa rohani masih ada kekurangannya, karena kadangkala kehidupannya itu belum stabil juga. Ada kalanya kehidupannya masih terbawa dengan hal-hal yang kurang berkenan kepada Allah. Misalnya, kadang-kadang masih suka mendengar hal-hal yang kurang baik dan mereka terbawa, melihat perkara-perkara yang merugikan kerohanian dan lain-lain. Keadaan ini membutuhkan teguran atau nasihat yang keras agar tidak tersesat lebih jauh lagi. Ketidakstabilan ini menyebabkan masalah mudah timbul dan cepat menjadi goyah, sulit mendapat jalan keluar, tapi mereka cepat bisa bangkit lagi dan dapat menerima nasihat firman Allah dari orang lain, meskipun firman Allah menegur dengan keras kesalahannya. Jadi itu ciri khas daripada orang-orang yang sudah dewasa rohani. Kemudian yang terakhir adalah dewasa penuh rohani atau orang Kristen yang memiliki rohani yang dewasa penuh. Tingkat kerohanian ini, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, adalah puncak dari pertumbuhan rohani. Efesus 4 ayat 13. Di mana sifat-sifat kedewasaan nampak dalam segala aspek kehidupan dan pelayanan. Hal ini, gereja dewasa penuh rohani merupakan sasaran yang harus dicapai oleh setiap orang Kristen yang merindukan untuk menjadi mempelai perempuan dari anak domba. Kehidupan dalam tingkat dewasa penuh rohani ini bukan sesuatu yang dicapai dengan mudah, melainkan melalui banyak pergumulan. Seorang harus belajar tunduk dan taat secara mutlak, tanpa tawar-menawar kepada firman Allah, memberikan kebebasan firman Allah sepenuhnya melalui Roh Kudus, berkarya menuntunnya pada seluruh kebenaran. Orang-orang yang dewasa rohani adalah orang yang sanggup mengatasi dan menanggulangi berbagai masalah dalam kehidupan maupun di dalam pekerjaan Allah, karena roh hikmat dan wahyu menguasai dan mendominasi hidupnya. Berarti juga bahwa kedewasaan penuh rohani adalah kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus dengan kebenaran yang menjadi pusat dari segala sesuatu apa yang dipikirkan, dirasakan, dikehendaki, dan dikerjakan. Kebenaran yang mewarnai baik rencana, pertimbangan, keputusan, dan tindakan yang diambil.
yang dewasa penuh rohani, Tuhan adalah di atas segala-galanya. Keberadaan dewasa rohani dan dewasa penuh rohani kita dapat gambarkan sebagai contoh seperti ini. Dia adalah direktur dari sebuah perusahaan dan kepala keluarga dalam rumah tangganya, serta sebagai anggota masyarakat dalam lingkungan tempat tinggalnya. Mungkin dia adalah seorang pemimpin yang berhasil di perusahaannya, serta seorang anggota masyarakat yang baik. Tapi dia masih kesulitan membina anak-anaknya atau tidak dapat mengatur rumah tangganya dengan baik. Maka dikatakan dia dewasa dalam dua hal, di mana ia dapat melaksanakan tanggung jawabnya, tapi tidak dewasa di dalam mengatur rumah tangganya. Tapi apabila ia merupakan kepala rumah tangga yang berhasil, mengatur rumah tangganya, membina anak-anaknya, menjadi pemimpin yang berhasil, dan warga yang baik, maka ia dewasa di dalam ketiga hal itu. Orang-orang yang dewasa rohani, kedewasaannya terlihat hanya dalam hal-hal tertentu, dan dalam hal lainnya belum dewasa. Sedangkan orang yang dewasa penuh rohani adalah orang yang mampu menunjukkan kedewasaan dalam segala hal, di mana ia sanggup melakukan semua itu karena memiliki penyembahan yang benar kepada Allah. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Allah sangat merindukan gereja Tuhan yang dewasa rohani untuk menjadi mempelainya. Karena itu, kedewasaan penuh rohani adalah target iman yang harus dicapai orang Kristen untuk mendampingi Yesus di dalam pernikahan anak domba sebagai mempelai perempuan. Wahyu 19 ayat 7 dan 8. Kesimpulannya, tingkat bayi rohani tidak akan mendapat bagian dalam perjamuan kawin anak domba, karena mereka tidak akan mengalami kesalahan. Karena Matius 24 ayat 19 tadi katakan, celakalah orang hamil dan yang menyusukan bayi pada masa itu. Yang kedua, tingkat anak-anak rohani adalah mereka yang mengalami keselamatan, tetapi tidak akan duduk bersama-sama Yesus di dalam pernikahannya. Kemudian yang tingkat dewasa rohani adalah orang-orang yang menikmati kebahagiaan, diundang menghadiri perjamuan kawin anak domba, Wahyu 19 ayat 9, dan juga bagi mereka yang dewasa penuh rohani, mereka akan menikah dengan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati, biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.